Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Puskamulya, Purwakarta diduga keracunan setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan usai sholat Jumat. Polres Sukabumi Kota tangkap 2 tersangka pembunuhan sopir taksi daring asal Depok. Seorang ibu tega menghabisi nyawa seorang penagih utang bank keliling di kota Sukabumi. Siswa SMK korban pembacokan di wilayah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Karawang Kamis pekan lalu. Korban meninggal dengan luka tusuk di bagian punggung hingga menembus jantung. Setelah berjuang selama 15 hari di RSUD Karawang, seorang siswa korban penyerangan sekelompok orang tak dikenal menghembuskan nafas terakhirnya Kamis pekan lalu. Korban yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah kejuruan ini mendapat luka parah pada bagian punggung hingga tembus ke bagian jantung. Suasana duka pun menyelimuti korban dan teman-teman korban. Isak tangis orang tua tak terbendung saat menyaksikan putra kesayangannya masuk ke liang lahat di TPU Rengas Dengklok. Diketahui siswa SMK berusia 16 tahun ini menjadi korban penyerangan di wilayah Rengas Dengklok Utara awal November lalu saat sedang menunggu seseorang yang akan membeli ponsel milik korban dengan sistem COD. Tiba-tiba datang 3 orang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor, melukai korban dengan senjata tajam dan langsung kabur. Tetangga yang menemukan korban sudah tersungkur bersimbah darah langsung membawanya ke RSUD Karawang. Itu pelaku berapa orang? Pelaku 3 orang, yang satu yang pelaku utama, yang 2 memang tetap di motor, nggak turun. Pihak keluarga terus mengawal kasus penyerangan yang menyebabkan korban tewas dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Kami dari pihak keluarga berharap secepatnya tersangka yang membacok korban saudara Hasbi tertangkap, itu aja. Selama ini polisi sampai sejauh mana? Ya, sampai saat ini saya intens dengan kepolisian. Saat ini 3 orang pelaku penyerangan masih dalam pengejaran polisi. Syamsun Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. 2 warga Kabupaten Pangandaran ditembak di kedua kakinya. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan sopir taksi daring oleh Polres Sukabumi Kota setelah buron seminggu lebih. Kedua tersangka perampokan sekaligus pembunuhan ditembak kedua kakinya oleh petugas Polres Sukabumi Kota. Kedua pelaku membunuh Suparno, sopir taksi daring yang ditemukan tewas di dalam mobil. Mobil korban terparkir di minimarket Kampung Cirengas, Desa Bencoy, Kecamatan Cirengas, Kabupaten Sukabumi pada 7 November lalu. Kedua pelaku berinisial JF dan DP. Sempat buron kurang dari 2 minggu, sebelum ditangkap pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak kejahatannya. Kemudian dipindahkan ke bagian mobil bagian belakang. Kemudian dibawa lagi jalan. Rencana daripada pelaku ini mau membuang daripada korban ke salah satu tempat. Ternyata pas ketika mau membuang, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kini kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Seorang ibu tega menghabisi nyawa seorang penagih utang bank keliling di kota Sukabumi. Ironisnya, pelaku menyuruh anaknya sendiri untuk membuang jasad korban ke sungai setelah ditutupi kasur untuk mengelabui warga. Tak ada yang menyangka warga Liosanta, Kecamatan Citaming, Kota Sukabumi ini bertangan dingin. Ibu mampu menghabisi nyawa seorang penagih utang. Ia pun ditangkap Polres Sukabumi Kota pada Sabtu. Awalnya korban berinisial RS, seorang penagih utang bank keliling, mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang sebesar Rp3.500.000. Namun bukannya membayar utangnya, pelaku malah menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik dan memukul kepala korban dengan sebilah besi sebanyak 2 kali.
Kemudian setelah kita ambil keterangan, ya kan, setelah ambil keterangan memang benar bahwa terduga pelaku telah melakukan ya tindakan ya membunuh daripada korban inisial RS ya, yang dimotifkan bahwa terduga pelaku dengan korban itu adalah terkait hutang piutang. Awalnya kasus ini terungkap saat warga Warudoyong, Kota Sukabumi menemukan sesosok mayat yang terbungkus kasur di aliran sungai pada Sabtu lalu. Mayat kemudian dievakuasi ke RSUD R. Syamsuddin untuk divisum. Setelah mengetahui identitas korban, baru terungkap ternyata korban dibunuh seorang ibu saat menagih utang. Tubuh korban dibuang oleh anak pelaku di Sungai Cipelang, lalu mayat korban hanyut sejauh 6 km. Polisi pun menggeledah rumah pelaku dan menemukan jejak darah di bantal dan tembok. Ketua RW tak menyangka salah satu warganya terlibat kasus pembunuhan hanya karena utang. Kaget aja kan, saya terima info dari kepolisian bahwa si korban itu hilangnya mulai hari Senin. Ternyata kan ada proses beberapa hari, dapat laporan sampai 3 hari nggak ada kabar pulang. Nah, ternyata di dalam 3 hari itu nggak ada nggak ada curiga atau gerakannya itu biasa aja gitu. Pelaku mengaku sempat menginapkan mayat korban semalaman sebelum dibungkus dengan kasur, lalu dibuang ke sungai. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.